Banyak dari kita pasti pernah mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Sebuah lagu yang menggambarkan bagaimana nenek moyang orang Indonesia selalu mengarungi lautan tanpa takut menerjang ombak. Karena sejak zaman prasejarah, nenek moyang Indonesia memang dikenal sebagai pelaut yang tangguh. Maka tidak heran jika orang Indonesia telah berlayar hingga ke Samudra Hindia. Bahkan dalam penelitian yang termuat dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B pada 21 Maret 2012 menyatakan bahwa orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar. Ilmuwan asal Massey University di Selandia Baru, Murray Koch, melakukan analisis DNA orang Indonesia dan Madagaskar atau disebut Malagasy. Dalam penelitiannya, Koch mengambil stempel DNA dari 2.745 orang Indonesia yang berasal dari 12 kepulauan serta 266 etnis Malagasy terdiri dari Mikea, Pezo, dan Adriana Merina. Penelitian memfokuskan pada DNA mitokondria yang diturunkan lewat ibu, jenis DNA yang terdapat di organ sel yang berfungsi menghasilkan energi. Selain ke Madagaskar, nenek moyang kita telah dikenal tangguh di lautan. Pada awal Masehi telah berlayar ke Cina, Jepang, India, hingga Afrika untuk berdagang. Dari perdagangan ini, orang Indonesia mendapat berbagai barang seperti logam mulia, perhiasan, kain, wangi-wangian, dan obat-obatan. Barang-barang tersebut ditukar dengan berbagai jenis rempah-rempah yang ada di Indonesia. Menurut Profesor Oliver Molter, India dan Cina memiliki sedikit tradisi tentang berlayar. Kapal-kapal mereka hanya digunakan untuk menyusuri pantai dan sungai. Bahwa dalam hubungan perdagangan melalui laut antara Indonesia-Cina, juga antara Cina-India, serta Persia pada abad ke-5 sampai dengan ke-7, terdapat indikasi bahwa bangsa Cina hanya mengenal pengiriman barang oleh bangsa Indonesia. Orang-orang Cina baru bisa membuat kapal untuk mengarungi lautan pada sekitar abad ke-10 ketika masa dinasti Song. Dinasti Song adalah salah satu dinasti yang memerintah di Tiongkok antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Tiongkok diinvasi oleh bangsa Mongol. Dinasti ini menggantikan periode lama dinasti dan 10 negara, dan setelah kejatuhannya diganti oleh dinasti Yuan. Dinasti ini merupakan pemerintahan pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Tiongkok pertama yang mendirikan angkatan laut. Saat kita membaca sejarah tentang masuknya Hindu ke Indonesia, diperkirakan sekitar awal abad keempat, ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Teori tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia terdapat beberapa teori, di antaranya teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisa, teori Sudra, dan juga teori Arus Bali. Jika kita melihat kebudayaan India, kita akan mengetahui bahwa di India para masyarakatnya bukanlah orang-orang terbiasa dengan laut. Hal ini dapat kita lihat dari cerita dalam epik Ramayana. Kala itu ketika Rama dan tentaranya hendak ke Alangka atau Sri Lanka untuk menyeberang ke Sri Lanka, Rama memilih untuk membuat jembatan daripada membuat sebuah kapal. Hal ini dikarenakan orang-orang India menganggap semakin tinggi suatu tempat, maka semakin suci tempat tersebut. Sehingga mereka menganggap gunung adalah tempat yang paling suci, yaitu tempatnya para dewa, sedangkan lautan merupakan tempatnya para jin. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan, seharusnya orang-orang Indonesia membawa orang-orang India untuk mengarungi lautan hingga sampai di Indonesia. Karena Cina dan India yang mayoritas beragama Hindu-Buddha belum terbiasa mengarungi melalui lautan. Seperti yang kita ketahui saat itu, mereka masih bergantung pada Indonesia untuk berdagang melalui rute laut.
Hal ini dapat kita sadari dari perkataan Ponto Sutowo dalam mengomentari buku karya Robert D. Creed yang mengatakan pelaut-pelaut Nusantara telah menaklukkan banyak samudera jauh sebelum bangsa Eropa, Arab, dan Cina. Bahkan pada abad ke-5 dan ke-7, para pedagang Cina bergantung pada pelaut Nusantara. Tidak hanya itu, salah satu teori juga mengatakan bahwa yang membangun jalur sutra versi laut sebenarnya bukanlah orang-orang Cina ataupun India, melainkan orang-orang asli Indonesia. Bahkan menurut George F. Haurani, bahwa orang-orang Arab sudah mengarungi lautan di sekitar India sejak sebelum Masehi, tetapi keberadaan mereka terlambat jika dibandingkan para pelayar Nusantara yang memiliki kapal dan sistem navigasi yang lebih baik. Dia juga mengatakan bahwa bentuk kapal dari Nusantara adalah bentuk kapal yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Karena saat itu India merupakan tempat bertemunya para pedagang dari Persia, Arab, Yaman, Mesir, Mesopotamia, dan lain-lain. Dari sinilah kelak bentuk kapal Nusantara ditiru oleh para pelaut Eropa. Dari catatan orang Mesir kuno, mereka mendapatkan beberapa komoditas seperti rempah-rempah, cendana, cengkeh, emas, dan lain-lain dari sebuah negeri yang belum diketahui. Pada sebuah penelitian mengenai rempah-rempah dan buah-buahan asli dari Asia Tenggara, terutama cengkeh dari Indonesia, juga terdapat dalam mumifikasi Fir'aun Ramses II. Temuan ini berdasarkan laporan arkeolog Georgi Bulati dan Marilyn Kelly dari UCLA Kautzen Institute of Archaeology. Seperti yang kita ketahui, cengkeh saat itu hanya ada di Indonesia, yaitu Maluku. Walaupun kini telah tersebar di mana-mana, namun Maluku merupakan tempat pertama komuniti cengkeh pada masa itu. Jika pada zaman kuno cengkeh telah sampai ke sana, maka terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu orang-orang Mesopotamia yang membawa dari Indonesia, atau orang-orang Indonesia yang membawa ke Mesopotamia. Jika kita melihat kebudayaan Mesopotamia yang terbiasa di dataran, maka besar kemungkinan orang-orang Indonesia yang membawa komunitas tersebut ke sana. Dalam buku karya Robert D. Creed, penyebaran orang-orang Nusantara bukan hanya berada di Madagaskar, Afrika, dan Ghana, tetapi telah menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Memang terlihat cukup kontroversial, tetapi Robert D. Creed bahkan berani menyebutkan ada kemungkinan bahwa pelayaran orang-orang Indonesia telah sampai di benua Amerika.